Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas nikmat dan rahmat Allah serta petunjuk dan pertolongannya, saat ini kita diperkenankan untuk bisa bersimpuh di rumahnya yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya sebagai tamunya, yakni melaksanakan rangkaian sholat Jumat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita kembalikan kepada Allah dengan bentuk syukur dan ibadah yang lebih baik kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin dan juga kepada khatib secara pribadi, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah amal ibadah yang menjadi perintah Allah sebagai bentuk upaya kita meningkatkan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang terus-menerus Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diridhoi dalam kehidupan kita, dan Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya
Posisi kita saat ini sudah di pelataran gerbang bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan yang paling mulia yang Allah sediakan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan iman. Maka tentu kita harus mengadakan persiapan-persiapan agar kita termasuk yang Allah panggil dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita tidak asing lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ila akhiril ayat. Bagaimana caranya? Tentu kita harus berupaya untuk mengetahui lebih jauh tentang puasa. Kita persiapkan ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita persiapkan mental dan fisik kita untuk menyambut Ramadan. Kita persiapkan hati kita yang selama ini sering dijangkiti oleh penyakit-penyakit hati. Kita bersihkan, kita latih agar menjadi hati yang bersih. Kalau selama ini diri kita masih belepotan dengan dosa akibat maksiat kita, tentu kita bertaubat dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering diingatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, setiap khutbah beliau menganjurkan kepada umatnya agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disadari atau tidak, kita ini adalah makhluk yang setiap waktu menambah dosa dan maksiat. Kalau tidak segera mohon ampun dan tobat kepada Allah, kita khawatir ketika Ramadan datang Allah tolak kita masuk di dalamnya. Dalam arti ibadah kita, saum kita tidak diterima karena banyaknya dosa kita yang belum terampuni. Kemudian setelah Rasulullah merintahkan kita untuk bertaubat, Rasul juga menganjurkan wabadiru bil a'malis sholihat. Perbanyak amal-amal solih yang kita mampu. Kalau kita mau baca Al-Quran, lebih intensifkan baca Quran kita. Kalau kita tidak mampu tapi punya dana atau materi, tambah dan perbanyak sedekah kita. Kalau baca Quran belum mampu memberi infak sedekah, tidak punya materi, maka Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu ta'ala. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan perbanyak zikir kepadanya. Maka kalau kita mampu melakukan apa yang Rasul anjurkan ini, Rasul bersabda turzaqu, pasti Allah akan memberikan rizki kepadamu, watunsaru, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, watujbaru, dan Allah akan memberikan kemenangan kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di bulan Sya'ban yang tinggal setengah bulan ini, kita upayakan menambah pengetahuan tentang puasa agar puasa kita tidak sia-sia. Karena beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima dan tertolak, maka sia-sia puasa kita. Kemudian persiapkan fisik kita agar tidak mudah sakit ketika diajak puasa Ramadan. Dengan bagaimana cara kita? Yang tahu tentang kondisi fisik kita adalah kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bulan Ramadan yang sudah di hadapan kita ini, Allah berikan kekuatan kepada kita dan kemampuan untuk
mempersiapkan diri kita agar nanti ketika Ramadan datang kita termasuk hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu, kalau saat ini iman kita masih merasa belum utuh, iman kita bahkan rusak karena perbuatan kita yang berbau syirik, saatnya kita bertobat kepada Allah. Sehingga insya Allah dengan iman kita yang tidak ternodai oleh perbuatan-perbuatan syirik akan mengantarkan kita menjadi tamu Allah yang diterima masuk dalam bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan saum sebulan penuh dalam kondisi yang ikhlas dan dalam kondisi yang penuh dengan kekhusyuan dan terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, kita latih lisan kita. Mumpung masih ada waktu setengah bulan, lisan kita ini adalah salah satu anggota badan yang sangat mudah untuk menimbulkan maksiat dan dosa. Maka kalau kita baca Quran masih sulit, kita ganti yang paling mudah. Dengan apa? Dengan perbanyak istighfar dalam setiap waktu kita. Dimanapun kita berada, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, atau di masjid, isi dan jangan sampai berhenti lisan kita membaca dan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Insya Allah ucapan yang singkat ini siapapun mampu untuk melaksanakannya. Dengan demikian insya Allah paling tidak bisa mengurangi dosa-dosa kita yang selama ini menumpuk dan menumpuk, yang belum pernah dan belum bisa kita hapus semuanya. Sehingga sekali lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi yang sudah terkurangi dosa-dosa kita dan kita bisa menambah amal-amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini sebagai penguat dari yang khatib sampaikan bahwa zikir adalah perintah Allah. Kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, sebutlah perbanyak, sebutlah namaku, ingatlah kepadaku, adzkurukum, pasti aku akan banyak mengingatmu, washkuruli wala takfurun, perbanyaklah syukur kepadaku, pasti aku akan menambah nikmatku dan janganlah kalian ingkar kepada nikmatku. Yang kedua dalam surah Al-Ahzab 141-142 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepadaku, kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik di waktu pagi dan siang, dan banyaklah bertasbih kepadaku. Mudah-mudahan amalan yang mudah kita lakukan ini kita mampu untuk melaksanakannya dalam waktu atau setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah akan Allah berikan pahala yang besar untuk kita sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini, yang benar pas dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan khilaf karena keterbatasan yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك اليهود والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.